Saat kita membeli lipstick, bedak, sunscreen, atau skincare, biasanya kita melihat warna, harga, review, shade, dan cocok atau tidaknya di kulit. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang muncul di depan rak kosmetik. Produk ini pernah diuji pada hewan atau tidak? Di kemasan, jawabannya sering terlihat sederhana. Ada tulisan cruelty free, ada logo kelinci, ada claim not tested on animals, ada juga label vegan. Sekilas, semuanya terasa jelas. Tapi, dalam industri kosmetik global, klaim seperti ini tidak selalu sesederhana yang terlihat. Karena, cruelty free bisa berarti banyak hal, tergantung siapa yang mengatakannya, di negara mana produk dijual, kategori produknya apa, dan apakah brand tersebut punya sertifikasi pihak ketiga atau hanya klaim marketing sendiri. Bahkan, pertanyaan yang sering viral seperti berapa banyak kucing yang dikorbankan untuk lipstick perlu diluruskan dulu. Dalam konteks kosmetik, kucing bukan hewan utama yang umum digunakan dalam uji kosmetik. Hewan yang lebih sering disebut dalam pembahasan uji kosmetik adalah kelinci, tikus, mencit, dan guinea pig atau marmut. Jadi, isu sebenarnya bukan hanya soal kucing. Isunya lebih besar. Berapa banyak hewan yang masih digunakan untuk memastikan bahan kosmetik dianggap aman? Negara mana yang masih membuka ruang untuk pengujian? Brand mana yang benar-benar transparan? Dan bagaimana konsumen bisa membedakan klaim etis dengan strategi pemasaran? Ini penting, karena dunia kosmetik bergerak di antara 3 hal: keamanan produk, regulasi pemerintah, dan tekanan publik. Di satu sisi, konsumen ingin produk yang aman untuk kulit, tidak iritasi, tidak berbahaya, tidak mengandung bahan yang bermasalah. Di sisi lain, semakin banyak orang juga menolak keamanan produk yang dibuktikan dengan uji hewan, apalagi ketika teknologi alternatif semakin berkembang. Sekarang sudah ada metode non-hewan yang makin maju. Model kulit manusia, 3D, kultur sel, data toksikologi lama, computer modeling, dan pendekatan yang sering disebut New Approach Methodologies. Tapi adopsinya tidak merata di seluruh dunia. Ada negara yang sudah melarang uji hewan untuk kosmetik. Ada negara yang tidak mewajibkan, tapi juga tidak sepenuhnya melarang. Ada pasar yang dulunya terkenal mewajibkan uji hewan, tetapi kini mulai memberi pengecualian untuk kategori tertentu. Disinilah masalahnya. Satu brand bisa terlihat sangat bersih di Instagram, tetapi statusnya menjadi lebih rumit ketika masuk ke pasar global. Satu produk bisa tidak diuji pada hewan oleh brandnya sendiri, tetapi bahan tertentu mungkin punya riwayat uji lama. Satu label bisa terlihat meyakinkan, tapi tidak selalu menjelaskan parent company, supplier, atau aturan negara tujuan penjualan. Jadi, kalau kita ingin membahas animal testing dalam kosmetik dengan serius, kita tidak cukup hanya melihat poster emosional. Kita harus melihat data, regulasi, kategori produk, sertifikasi, dan celah bahasa dalam klaim marketing. Karena kisah di balik kosmetik bukan hanya tentang satu lipstick. Ini adalah labirin global. Dan untuk memasukinya, kita harus mulai dari pertanyaan paling dasar. Apa sebenarnya arti cruelty free? Mari kita bongkar istilahnya satu persatu. Pertama, cruelty free. Secara umum, istilah ini dipakai untuk menyatakan bahwa produk atau brand tidak melakukan uji hewan. Tapi masalahnya, definisinya bisa berbeda-beda. Apakah hanya produk akhirnya yang tidak diuji? Apakah bahan-bahannya juga tidak diuji? Apakah supplier ikut diperiksa? Apakah brand tetap menjual di pasar yang bisa meminta uji tambahan? Apakah klaimnya diverifikasi pihak ketiga atau hanya pernyataan sendiri? Pertanyaan seperti ini membuat label cruelty free tidak bisa dibaca terlalu cepat. Kedua, vegan. Vegan berarti produk tidak menggunakan bahan turunan hewan seperti beeswax atau lanolin. Tapi vegan tidak otomatis berarti cruelty free. Sebuah produk bisa tidak memakai bahan hewani, tetapi status uji hewannya masih tidak jelas. Sebaliknya, produk bisa cruelty free tetapi tidak vegan.
karena masih memakai bahan turunan hewan. Jadi, vegan dan cruelty free itu berhubungan tapi bukan hal yang sama. Ketiga, not tested on animals. Kalimat ini terdengar kuat tapi perlu ditanya siapa yang tidak melakukan pengujian. Disinilah sertifikasi pihak ketiga menjadi penting. Program seperti Leaping Bunny atau database PETA membantu konsumen mengecek klaim brand. Tapi standar tiap program bisa berbeda dan status brand bisa berubah dari waktu ke waktu. Sekarang masuk ke regulasi. Di Uni Eropa, aturan kosmetik sangat ketat terkait uji hewan. EU melarang uji hewan untuk produk dan bahan kosmetik serta pemasaran produk yang diuji pada hewan. Artinya, jika produk dijual di pasar EU, ia harus mengikuti standar tersebut. Di Amerika Serikat, situasinya berbeda karena hukum kosmetik tidak secara spesifik mewajibkan uji hewan. Tetapi, tanggung jawab keamanan produk tetap ada pada produsen. Jadi, di ASS, masalahnya bukan selalu wajib tes hewan, melainkan ruang regulasi yang berbeda. Lalu ada China yang selama bertahun-tahun menjadi titik paling rumit dalam diskusi cruelty free. Sejak 2021, kosmetik impor kategori umum bisa mendapat pengecualian dari uji hewan jika memenuhi syarat tertentu. Tapi, tidak semua kategori otomatis bebas. Dan beberapa produk khusus bisa tetap menghadapi aturan lebih ketat. Jadi, jawaban untuk pertanyaan apakah brand yang jualan di Cina pasti tidak cruelty free sekarang tidak sesederhana dulu. Harus dilihat produk apa, kategori apa, jalur masuknya sertifikasi apa, apakah ada post-market testing dan kebijakan brand. Inilah kenapa video ini tidak akan memberi daftar hitam putih yang terlalu gampang. Karena brand bisa berubah regulasi, bisa berubah sertifikasi, bisa berubah dan klaim bisa diperbarui. Yang lebih penting adalah mengajarkan cara membaca klaim. Kalau sebuah brand berkata, cruelty free, cek 3 hal. Apakah ada sertifikasi pihak ketiga? Apakah produk dijual di pasar yang masih punya risiko uji hewan untuk kategori tertentu? Apakah parent company atau supplier punya kebijakan berbeda? Dengan begitu, kita tidak hanya ikut tren, kita menjadi konsumen yang lebih kritis. Tapi pertanyaan berikutnya tetap ada. Kalau teknologi alternatif sudah ada, kenapa uji hewan belum sepenuhnya hilang? Pertanyaan terbesar dalam industri kosmetik bukan lagi, apakah produk harus aman? Tentu saja harus. Pertanyaan yang lebih modern adalah, bisakah keamanan dibuktikan tanpa uji hewan? Dan semakin banyak ilmuwan, regulator, dan perusahaan yang menjawab, bisa, setidaknya untuk banyak jenis pengujian. Teknologi alternatif terus berkembang. Ada model kulit manusia 3D yang bisa digunakan untuk melihat respons iritasi. Ada kultur sel yang membantu memahami efek bahan tertentu. Ada database keamanan bahan yang sudah lama digunakan. Ada komputer modeling untuk memprediksi toksisitas. Ada pendekatan yang menggabungkan banyak sumber data tanpa langsung bergantung pada hewan. Metode-metode ini sering disebut sebagai bagian dari New Approach Methodologies atau NAMS. Intinya sederhana, kalau kita ingin membuat produk untuk manusia, maka data yang paling relevan seharusnya semakin dekat dengan biologi manusia. Ini bukan berarti semua masalah sudah selesai. Regulator harus yakin metode alternatifnya valid. Industri harus punya data yang kuat. Negara-negara harus menyelaraskan aturan. Dan brand harus berani transparan. Bukan hanya memakai label cantik di kemasan. Tapi arahnya jelas. Masa depan kosmetik bergerak menuju metode yang lebih etis, lebih transparan, dan lebih berbasis sains modern. Lalu, apa yang bisa dilakukan konsumen? Pertama, jangan hanya percaya satu kata di kemasan. Tulisan cruelty free bagus, tapi cek siapa yang memverifikasi. Kedua, bedakan cruelty free dan vegan. Vegan bicara soal bahan, cruelty free bicara soal pengujian. Ketiga, cek sertifikasi. Cari database dari organisasi yang memang memverifikasi brand. Misalnya Leaping Bunny atau Beauty Without Bunnies. Jangan hanya mengandalkan desain logo kelinci yang terlihat lucu. Keempat, perhatikan parent company.
Ada brand yang cruelty-free, tetapi dimiliki perusahaan besar yang portofolionya masih punya kebijakan berbeda. Ini tergantung standar etis masing-masing konsumen. Ada yang tetap mendukung brand cruelty-free di bawah parent company besar, ada yang memilih menghindari seluruh grupnya. Kelima, pahami bahwa regulasi berubah. Status cruelty-free bukan informasi yang sekali dicek lalu berlaku selamanya. Brand bisa masuk pasar baru, produk bisa berubah kategori, sertifikasi bisa dicabut atau diperbarui. Jadi, belanja etis bukan tentang menjadi sempurna. Belanja etis adalah proses memilih dengan informasi yang lebih baik. Dan disinilah isu ini menjadi lebih besar dari sekadar lipstick. Karena setiap produk yang kita beli mengirim sinyal ke pasar. Kalau konsumen makin peduli pada transparansi, brand akan merasa perlu menjelaskan. Kalau brand makin transparan, regulator ikut terdorong berubah. Kalau regulator menerima metode non-hewan, industri bisa bergerak lebih cepat. Perubahan besar sering dimulai dari pertanyaan kecil di rak toko. Produk ini dibuat dengan cara apa? Jadi, apakah ada kucing yang diuji untuk lipstik Anda? Secara faktual, itu bukan gambaran utama dari uji kosmetik modern. Tapi, apakah masih ada hewan yang digunakan dalam industri kosmetik global? Di beberapa konteks, iya. Dan itulah alasan kita perlu membahasnya dengan jujur. Bukan untuk membuat orang merasa bersalah setiap membeli make up. Bukan untuk menyerang brand tanpa data. Tapi untuk menuntut sistem yang lebih jelas. Karena kecantikan seharusnya tidak bergantung pada informasi yang disembunyikan. Menurut kamu, sebelum membeli kosmetik, apakah label cruelty-free penting untuk dicek? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka investigasi ringan, tapi berbasis data tentang dunia sehari-hari, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang, cerita paling penting bukan ada di headline besar. Kadang, ia tersembunyi di bagian kecil kemasan yang selama ini jarang kita baca.